Hari ini saya akan membahas materi terkait kebijakan pengadaan P3K dan penanganan tangga naga non-ASN yang disampaikan oleh Pak Aswar Anas pada rapat dengan Komite 1 DPD RI. Nah, ini adalah paparannya. Yang pertama yaitu terkait kebijakan pengadaan P3K tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan terkait manajemen ASN. Nah, ini saya tidak jelaskan lagi secara detail, karena kalau teman-teman lihat bahwa ASN itu nanti akan terdiri dari PNS dan P3K, dan semuanya di tahun 2023 di instansi pemerintah hanya akan dikenal istilah pegawai PNS maupun P3K. Kemudian tujuan dan prinsip pengadaan tenaga CASN. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, tujuan pengadaan CASN itu yaitu memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Ya, di sini sekarang juga kalau teman-teman lihat slogannya adalah berakhlak ya. Pengadaan CASN harus dilandaskan prinsip seperti ini: kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN. Nah, ini adalah bagian paling penting yang akan kita bahas, yaitu terkait penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Ini tidak spesifik untuk guru saja berarti ya. Ini adalah pengadaan nasional di mana terdapat instansi pusat, instansi daerah, kemudian dibagi menjadi P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K tenaga medis. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ada dua kategori, yang dimana semuanya adalah P3K. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, instansi pusat jumlah penetapannya adalah sebesar 90.690. Di daerah itu terdiri dari tenaga guru, nakes, dan tenaga teknis. Di mana bagi teman-teman guru, jumlah usulannya adalah sebesar 328.000 yang ditetapkan sebesar 319.000. Tenaga nakes 92.000, kemudian tenaga teknis sebesar 27.000 sekian. Jadi total formasi yang akan dibuka pada pembukaan CASN tahun ini adalah sebesar 530.022. Sebanyak 530.028. Nah, ini adalah data cut off per 6 September kemarin ya. Tapi harusnya tidak akan berubah banyak ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, korelasinya adalah bagi teman-teman khusus guru, nah ini akan saya buka slide satunya ya. Yang perlu teman-teman ingat bahwa formasi yang diusulkan tahun ini adalah 319.000. Nah, kalau kita korelasikan ke sini, dari 319.000 itu sudah harus dialokasikan kepada guru-guru yang kemarin lulus passing grade tetapi belum mendapat formasi. Nah, ya ini saya akan sampaikan. Ini adalah tabelnya. Jadi, ada teman-teman yang sebenarnya sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Sementara kalau teman-teman lihat di sini, tahun ini akan diangkat sebanyak 134.022 guru yang nantinya akan menempati formasi dari 319.000. Berarti kurang lebih hanya tersisa formasi sebesar 190-an ribu sekian, 180 ribuan sekian ya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa dari 319 formasi itu sudah dikurangi bagi teman-teman yang sudah tanpa tes lagi karena sudah lulus passing grade ketika itu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, formasi yang bisa diperebutkan kali ini adalah hanya tersisa sekitar 190-an ribu kurang lebih ya. Antara itulah ya. Jadi 319.000 dikurangi 134.000 kurang lebih seperti itu. Nah, ini menjadi catatan penting. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di tahun kemarin, formasi yang diusulkan itu 506.000 lebih, tetapi yang sudah mendapat kuota sebanyak 300.000 lebih. Nah, sementara sisa formasi dari tahun kemarin yang belum terpenuhi itu 200
12.000. Berarti penambahan formasi tahun ini terbilang sangat sedikit sekali ya. Di antara 319.000 berarti terdapat penambahan formasi sekitar 100.000 lebih saja gitu ya. Dan ini cukup ironinya kenapa? Sebenarnya usulan yang diusulkan pemerintah itu 1 juta lebih. Jadi kalau kita anggap tahun kemarin sudah terpenuhi 212.000, tahun ini akan menambah kuota sebesar 319.000, berarti baru 500-an ribu kuota yang terpenuhi dari total kebutuhan 1 juta lebih. Nah, ini sebenarnya sangat sedikit sekali formasi untuk P3K guru tahun ini. Mengapa demikian? Karena 319.000 ini sudah dikurangi 134.000 bagi yang P1 prioritas 1 yang tanpa tes. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan penting bagi teman-teman. Karena untuk status 2 dan 3, teman-teman akan dibuka tes kembali ketika masih tersedia formasi kosong. Nah, itu ya pertanyaannya adalah bagaimana kalau di daerah saya formasi kosongnya sudah habis karena hanya digunakan untuk mengisi yang tahun kemarin sudah lulus PG dan mendapatkan kuota tahun ini gitu ya. Nah, ini belum lagi ditambah dengan skema bahwa teman-teman yang dari swasta atau negeri masih banyak yang belum dapat formasi tahun ini. Nah, kalau itu di-plotting untuk tahun depan juga, sementara tahun ini teman-teman yang induk yang belum lulus passing grade, atau bahkan yang belum ikut sama sekali karena ketika itu belum ada formasi, tiba-tiba belum sempat bersaing, tahun depan itu sudah di-plotting bagi teman-teman swasta yang saat ini belum dapat formasi, tetapi sudah lulus passing grade. Nah, ini pertanyaan penting ya. Karena ternyata jumlah penetapan untuk usulan tahun ini itu sedikit sekali ya, hanya 319.716. Sisa yang tahun kemarin saja itu formasinya sudah 200-an ribu. 212.000 sekian. Nah, kemudian kita bahas timeline. Nah, itu yang terkait itu nanti akan saya konfirmasi kembali kepada beberapa teman di Panselnas gitu. Ini akan saya coba tanya bagaimana mekanisme realnya nanti. Karena banyak pertanyaan yang masuk saya. Bagaimana nasib kami yang saat ini lulus passing grade tetapi belum dapat penempatan, statusnya bagaimana? Apakah nanti kami akan dapat lagi di tempat yang sudah ditentukan atau bersaing lagi dengan yang tahun sekarang ikut tes tapi lulus passing grade juga gitu ya. Ini adalah perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2022. Ini ada timelinenya. Kalau teman-teman lihat bahwa sebenarnya kita sudah berada di poin September 2022. Rakornya ini juga sudah selesai, berarti hanya menunggu pembukaan pendaftaran seleksi CASN. Itu di minggu ketiga dan 4. Nah, ini yang dimaksud ini tidak spesifik ke guru ya, tetapi kepada CASN secara global. Jadi seluruh P3K. Karena pemerintah sudah menyampaikan berkali-kali tahun ini yang dibuka CASN adalah hanya untuk P3K. Baik itu guru, instansi pusat, nakes atau tenaga teknis. Kemudian ini adalah penanganan tenaga non-ASN pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, ini melanjutkan informasi kemarin terkait pendataan tenaga non-ASN ya. Kriteria jumlah tenaga honor. Nah, ini kalau teman-teman lihat bahwa THK 1 dibiayai oleh APBN dan APBD dengan kriteria diangkat pejabat yang berwenang di instansi pemerintah pada 31 Desember telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus. Jadi maksimal masa kerjanya itu di TMT 31 Desember adalah 1 tahun. Pada 1 Januari 2006 telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun. Nah, ini di PP 56, THK 2 dibiayai bukan dari APBN APBD dengan kriteria yang sama dengan tenaga honorer yang disebut dengan tenaga honor kategori 1. Pasal 6A ayat 2 menjelaskan bahwa seleksi dilakukan 1 kali atas kesepakatan 3 komisi DPR ketika itu, komisi 1, 2, komisi 8, dan komisi 10 ketika itu. Proses pendataan kembali dilakukan karena proses protes tenaga honorer yang tercecer ya. Ini ketika itu pendataannya itu beberapa kali ya, karena mungkin ada beberapa yang memang sedikit bermasalah. Nah, ini adalah mekanisme penyelesaian tenaga honorer kategori 1 dan kategori ketiga itu.
Ya, jadi selama periode 2005 batas terakhir ini sampai 2014 terakhir ada seleksi untuk tenaga honorer itu telah diangkat sebanyak 1.070.092 orang dari THK 1 dan THK 2 saja yang sudah berhasil menjadi seorang ASN ya atau PNS. Nah, ini adalah langkah-langkah yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung CASN tahun ini. Sudah mengadakan rakor, kebijakan pengadaan P3K guru, tenaga nakes dan penyuluh keluarga berencana, rakor pendataan non-ASN juga bersama teman-teman BKN dan pemerintah daerah. Kemudian Kementerian Pan-RB senantiasa mendorong usulan kebutuhan P3K pada instansi pusat maupun daerah. Nah, ini sekarang masih menimbulkan pertanyaan dari beberapa teman-teman, terutama bagi teman-teman P3K guru yang tahun kemarin sudah memenuhi passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Ada yang dia sudah mendapatkan kuota untuk tahun depan, tetapi ada yang sama sekali statusnya adalah belum ditempatkan. Itu nasibnya bagaimana? Atau bagi teman-teman yang sebenarnya belum pernah ikut sama sekali sebelumnya karena memang tidak ada formasi untuk mereka. Sementara ada mungkin beberapa daerah yang formasinya tahun ini sudah tidak tersedia karena hanya digunakan untuk memenuhi teman-teman yang kemarin sudah lulus passing grade dan menempati kuota di tahun ini. Nah, terkait itu nanti saya akan buatkan video khusus setelah saya bertanya ke beberapa teman-teman Panselnas terkait mekanisme realnya nanti seperti apa. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya, akan coba kita diskusikan. Semoga informasi ini bermanfaat.